kajian Islam. Terus minta solusi ya. Berarti solusinya nanti kamu setelah sampai di Indonesia beli real dengan uang Indonesia. Setelah dapat tukarkan atau serahkan ke dia 100 real sesuai dengan nilai utang yang kamu terima. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Jual beli dilihat dari waktu penyerahan. Dibagi menjadi 4. Ada yang sama-sama tunai, uang tunai, barang tunai. Yang kedua, uang tunai, barang tertunda, disebut jual beli salam. Misalnya ya, Anda bilang ke orang Padang, saya beli duren 1 kontainer. Berapa? 100 juta. Baik, ini saya transfer 100 juta. Duren 1 kontainer bulan depan harus sampai di Jakarta. Siap, deal. Uang ditransfer, bulan depan duren dikirim. Akad seperti ini namanya salam. Dan di masa silam sering dipraktikkan oleh para sahabat ketika ada orang yang mau berangkat ke Syam. Madinah itu bukan penghasil bahan makanan yang bentuknya biji-bijian. Gandum, kemudian aneka turunannya, ada bur, ada syair, ada hintoh. Itu semuanya berasal kalau tidak dari Yaman, dari Syam. Sedangkan Madinah itu penghasil kurma sama anggur. Syam penghasil zaitun banyak. Buah tin juga banyak. Dan juga ada biji-bijian. Makanya begitu kaum muslimin berhasil menaklukkan Irak, pertama yang mereka garap adalah lahan pertanian. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil orang-orang yang ahli dalam bidang pertanian untuk mengelola lahan pertanian di Irak. Yang itu bentuknya lahan pertanian biji-bijian. Jadi mereka terbiasa bertani kurma tapi tidak terbiasa bertani beras. Baik. Nah, ketika ada pedagang yang berangkat ke Syam atau ke Yaman, maka mereka pakai akad salam. Saya butuh gandum sekian kintal. Duitnya berapa? Sekian, dibayar tunai, nanti bulan depan barang itu datang. Transaksi seperti ini diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, uang tertunda barang tunai, disebut dengan jual beli kredit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah praktek ini. Pada waktu beliau beli apa? Beliau beli gandum dari Yahudi untuk jatah makanan keluarganya. Karena beliau nggak punya duit, maka yang dijadikan sebagai jaminan adalah baju perang beliau, baju besi beliau. Diserahkan, kemudian diterima. Sampai beliau meninggal, utang itu belum bisa lunas dan baru bisa ditebus di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang mana ada presiden mati punya utang, Pak? Yang ada negaranya punya utang ya. Sehingga inilah kondisi Rasulullah SAW. Beliau sampai usia menjelang wafatnya, Nabi SAW butuh untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dalam bentuk gandum hingga beliau utang dari orang Yahudi. Kemudian yang keempat, uang tertunda, barang tertunda, disebut dengan jual beli baik kalik bil kalik. Jual beli utang dengan utang. Bagian yang keempat ini hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. 3 yang pertama sama-sama tunai, uang tunai barang tertunda, uang tertunda barang tunai, hukumnya boleh dengan sepakat ulama. 4 yang terakhir hukumnya dilarang dengan sepakat ulama, yaitu jual beli utang dengan utang. Sekarang apa yang dimaksud dengan jual beli utang dengan utang? Di halaman 31. Di situ saya jelaskan ada 5 bentuk transaksi kalik bil kalik, utang dengan utang. Tapi yang benar itu ada 4 ya. Jadi angka 5 dicoret ganti 4. 4 bentuk transaksi utang dengan utang. Yang paling ma'ruf seperti ini. Yang paling ma'ruf ya. Bapak Ibu catat aja ini ya. Karena di buku bentuknya penjelasan. Kalau mau dibuat lebih ringkas ini. Ada 4 kriteria di mana transaksi itu masuk kategori jual beli utang dengan utang. Pertama,
Saya ulang ya. 4 kriteria di mana transaksi itu masuk dalam kategori jual beli utang dengan utang. Sudah? Baik. Pertama, penjualnya seorang trader. Dalam kurung, dia tidak memiliki unit produksi. Yang kedua, penjual belum memiliki barang. Belum kulaan. Yang ketiga, penjual sudah melakukan akad dengan pembeli. Penjual sudah melakukan akad dengan pembeli. Yang keempat, pembeli belum membayar secara tunai. Kalau keempat ini terpenuhi, maka transaksi itu hukumnya dilarang. Dengan sepakat ulama yang disebut dengan jual beli kali bil kali. Contoh kasus. Saya datang ke dealer. Mau beli expander. Ternyata lagi kosong. Lalu dijanjikan oleh pihak dealer, Pak adanya 2 bulan lagi. Saya kalau mau inden boleh enggak? Oh enggak apa-apa. Berapa? 10%. Harganya 300 juta. Lalu saya membayar 30 juta. Sisanya 2 bulan lagi kalau unit sudah datang. Sudah? Apakah dealer ini produsen expander? Bukan. Apakah dealer sudah punya expander? Belum. Apakah sudah melakukan akad dengan saya? Sudah. Kita sudah deal-dealan harga, bahkan saya sudah diminta membayar. Adanya bayar DP itu bukti sudah akad. Yang keempat, saya belum bayar tunai. Saya bayar DP. Terjadilah akad seperti ini, itu yang dimaksud dengan kali bil kali. Jual beli yang kata para ulama, sepakat ulama melarang. Seperti Asy-Syaukani mengatakan, faqad syadda man adadahu ma yuhki minal ijma'i ala adami jawazi bai'il kali bil kali. Pendukung yang kuat adalah nukilan ijma' sepakat ulama bahwa tidak boleh jual beli kali bil kali, utang dengan utang. Ibnul Mundir juga mengatakan di halaman 30 itu beberapa nas dari para ulama. Ulama sepakat bahwa jual beli utang dengan utang tidak boleh. Imam Ahmad mengatakan ulama sepakat dalam masalah ini. Sehingga model praktek jual beli inden seperti yang ada di dealer itu termasuk jual beli kali bil kali yang dilarang oleh para ulama. Kasus yang lain ya. Saya beli rumah dari seorang developer. Tapi bentuknya baru tanah. Jadi dia buka 10 kapling tanah, lalu saya beli salah satu. Tapi bentuknya rumah yang saya beli, bukan beli tanah. Pihak developer menjanjikan, saya diminta membayar 30%, nanti sisanya dilunasi setelah serah terima kunci. Serah terima kunci, berarti tunggu sampai rumah jadi. Sudah? Boleh atau tidak kayak gini? Baik. Kenapa boleh? Ya penjualnya developer, yang developer itu pembuat, produsen ya. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena developer adalah produsen. Sementara tadi salah satu di antara kriteria kali bil kali adalah jika penjual itu trader. Trader itu hanya bisa kulak jual. Berarti kalau saya beli pakaian dari penjahit, saya datang ke penjahit, tolong buatkan pakaian kayak gini, harganya berapa? Diukur ya. Setelah diukur, di total ya kurang lebih 300.000. Bapak kalau mau nanti DP dulu 100.000, sisanya setelah barang jadi. Baik, saya bayar 100.000.
terus saya pulang. Boleh atau tidak ini? Kenapa? Penjahitnya adalah produsen. Nah, akad dengan produsen itu disebut dengan akad istisna. Disebut dengan akad istisna. Istisna itu pesen dibuatin barang. Hukumnya boleh. Meskipun barang belum ada ketika akad dilakukan. Misalnya begini, saya datang ke counter. Lalu di situ ada HP yang sangat bagus. Merek Miyako. Pak, ini berapa? Wah, ini 10 juta. Wah, saya nggak punya duit. Boleh nggak dicicil? Oh, nggak bisa. Kecuali gini, kamu bayar, nanti kalau sudah lunas, HP baru saya serahkan. Maksimal 2 bulan. Ya sudah, enggak apa-apa. Akhirnya saya kasih DP 5 juta. Pekan berikutnya saya bayar 1 juta, 1 juta sampai akhir 2 bulan lunas 10 juta. HP diserahkan. Sudah? Akad ini boleh atau tidak? Uang tidak tunai, barang tidak tunai. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Baik, kayaknya sudah mulai berat untuk jawab. Hah? A boleh, B tidak boleh, C tidak tahu. Hah? Diulang, D diulang. E dibatalin ya. Saya datang ke counter HP. Di situ ada HP yang bagus ya. Terus saya tertarik untuk beli 10 juta harganya, tapi saya nggak punya duit. Akhirnya saya minta, boleh nggak dicicil? Dia nggak mau. Asal dia mau dicicil, asal selama masa cicilan HP tetap di counter, nggak diserahin ke saya. Kalau cicilan sudah lunas, baru diserahin ke saya. Akhirnya saya bayar DP 5 juta. Saya pulang. Pekan berikutnya saya punya uang 1 juta, saya store. Store sampai genap 10 juta, HP baru diserahkan. Apa? Boleh, kenapa boleh? Ini termasuk kalik bil kalik atau bukan? Kenapa? Barang sudah ada, barang sudah dimiliki. Baik, jawabannya ini tidak masuk kalik bil kalik. Karena penjual sudah memiliki barang. Terus akad kayak gini hukumnya gimana? Ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Karena hakikat dari akad ini adalah kita melakukan akad terhadap barang secara kredit, tapi barang itu ditahan oleh penjual sebagai jaminan. Barang itu ditahan oleh penjual sebagai jaminan. Menurut Hanafiyah ini dilarang. Sementara menurut Syafi'iyah dan Hambali ini boleh. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita akan membahas hukum jual atau pembagian jual beli dilihat dari cara menentukan harga. Bisa dibuka halaman 37. Di situ dibagi menjadi 2. Ada jual beli musawamah, yang kedua jual beli amanah. Apa itu jual beli musawamah? Penjual tidak menyebutkan harga kulak. Dan ini hukumnya boleh, bahkan sebagian ulama mengatakan lebih afdol. Anda beli minuman misalnya ya. Ini berapa Pak? 3.000. Kulakmu berapa? Apakah penjual wajib cerita? Tidak. Boleh saja dirahasiakan. Nah, ketika dirahasiakan seperti itu, transaksi ini disebut dengan transaksi apa? Musawamah. Yang kedua, baik amanah. Amanah itu penjual menyebutkan harga kulak. Ini kemarin saya beli 3 juta. Kamu kalau mau, gantikan saja 3 juta. Jadi dia cerita kulaknya. Jual beli amanah dibagi menjadi 3. Ada yang murabaha, ada wadi'ah, ada tauliyah. Nggak perlu dihafalin ya. Karena nggak ada ujian. Murabaha itu jika saya minta untung. Ini kemarin saya belinya 3 juta,
Saya jual ke Bapak 3,5. Namanya apa ini? Murabaha. Nah ini sering praktek kayak gini seperti di tukang kredit itu ya, mendring. Tahu mendring? Tukang kredit ya. Dia keliling bawa barang. Itu bahasa Jawa Timurnya mendring kalau. Dia keliling bawa barang, ada perabotan, ada alat masak, dan seterusnya. Lalu datang ke kampung-kampung, ada ibu-ibu yang tertarik. Kalau Magicom ini berapa? Ini kemarin kulak saya 500. Ini boleh dicicil selama sebulan jadi 700. Nah itu namanya jual beli apa? Murabaha. Baik dibayar tunai maupun dibayar kredit. Yang kedua wadi'ah. Kalau wadi'ah dijual dengan harga yang lebih murah. Kemarin ini saya beli 3 juta, saya udah bosen. Aja lah 2 juta. Namanya apa ini? Wadi'ah. Ada yang tauliyah dijual dengan harga yang sama. Ini saya belinya 3 juta dari Jepang. Kalau kamu mau ya gantian aja 3 juta. Itu boleh ya. Dan yang paling afdol itu jual beli musawamah. Enggak perlu nyebut harga kulak. Kenapa kok disebut lebih afdol? Dalam rangka untuk menjaga perasaan konsumen. Ibu beli baju, kemudian setelah ditanya berapa harganya? 700. Kemarin kulaknya berapa? 70. Wah, itu sakit hatinya luar biasa. Ini, kamu itu kok jualnya mahal sekali, untungmu banyak sekali ya. Makanya kalau ada sebuah transaksi, tapi penuh dengan suudzon, nyaman nggak? Nggak nyaman. Inilah yang menyebabkan kenapa banyak orang lebih senang belanja di supermarket, di swalayan. Pak, saya kalau di swalayan itu tenang, harga pasti, kualitas pasti, mahal enggak apa-apa. Sehingga dia lebih senang di swalayan, juga bisa ngadem ya. Daripada di pasar tradisional atau di Tanah Abang, harganya memang lebih murah, tapi kualitasnya wallahu a'lam, dan ada potensi penipuan, belum lagi copet. Bau keringat, panas suasananya. Baik, terus kalau seperti ini yang terjadi gimana? Makanya dalam kebiasaan kita, pasar yang berhias suudzon itu nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Sehingga orang kadang lebih senang milih pasar yang pasti, lebih mahal nggak apa-apa, yang penting menenangkan. Di Jogja itu ada pasar yang penuh dengan suudzon. Tapi jadi destinasi wisata ya. Beringharjo ya. Itu pasar, Pak. Kita diajari prinsip di situ ya. Kaidah di sini, kamu kalau nawar tuh di bawah sepertiga. Bukan cuma di bawah setengah, di bawah sepertiga. Berapa? 100, tawar 20. Kajian Islam.